Itu sebabnya banyak orang-orang yang harusnya menjadi penerang dalam kehidupan berpolitik di Indonesia ini. Dia banyak ngomong tanpa fakta yang akhirnya dimakan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Dan saya amat sangat risau dengan hal ini. Itu sebabnya saya bikin video ini. Kenapa saya bikin? Sebab hoax yang paling berbahaya bukanlah hoax yang kasar dan murahan. Sebab kalau kasar dan murahan, masyarakat awam pun akan bisa mengerti. Saya ada membaca tulisan Dahlan Iskan yang berjudul WNI. Ya, sekarang saya bacakan saja ya. WNI oleh Dahlan Iskan. Rabu 25 Februari 2026. Saya yakin Dwi Sasetya Ningtyas tetap cinta Indonesia. Setidak-tidaknya dalam hati kecilnya. Bahkan sikapnya yang seperti merendahkan Indonesia itu bisa jadi saking cintanya kepada tanah kelahirannya. Saya setuju dengan Anda. Dwi hanya kenes ingin top juga karena hanya ingin membanggakan anaknya. Diterima menjadi warga negara maju Inggris. Dia terlalu bangga kepada anaknya. Mayoritas kita begitu, ngaku saja. Saya sendiri mengakui itu. Termasuk bangga kepada menantu saya yang pilih naik sepeda 1.500 km demi sayang suaminya. Juga kepada cucu pun yang masih SMP, apalagi ketika dia jadi juara debat internasional di Amerika. Bahkan ada orang tua yang mengorbitkan anaknya jadi wapres. Nah, sampai di sini saya terdiam. Sampai di sini saya tidak mau lagi melanjutkan tulisannya yang cukup panjang. Saya tidak tahu apa maksudnya dengan tulisan tersebut. Dan saya juga tidak mengerti tentang tulisannya dengan kata-kata. Bahkan ada orang tua yang sampai mengorbitkan anaknya menjadi wapres. Sebentar lagi saya bahas ya, sambil menonton cuplikan tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Saya ingin Abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Enggak bener. Nggak bener Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali? Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi? Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan? Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak, begitu. Jadi nggak ada, benernya saya jujur. Nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi, ini harus Mas Gibran, nggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya nggak ngebisikin. Saya Memberikan pertimbangan. memberikan hitung-hitungannya. Di negeri ini, satu kalimat bisa lebih mematikan daripada 1000 kebohongan. Bukan karena ia palsu, melainkan karena ia diucapkan oleh orang yang dipercaya. Ketika sentilan ditulis tanpa fakta, Low battery. Please ia charge. tidak lagi sekedar menjadi opini. Ia berubah menjadi arah berpikir massal. Dan disitulah nalar publik mulai tergelincir. Ada sebuah kalimat yang tampak sederhana, bahkan terasa cerdas. Kalimat itu ditulis oleh Dahlan Iskan. Dalam tulisannya, bahkan ada orang tua yang sampai mengorbitkan anaknya menjadi calon wapres. Sekilas itu hanya satir. Sekilas ini hanya sentilan sosial. Namun, mari kita jujur Low battery. kepada Please akal charge. sehat. Kepada siapa kalimat ini diarahkan dan kesimpulan apa yang ingin ditanamkan ke benak pembaca. Tanpa menyebut nama, publik diarahkan
untuk percaya bahwa jabatan wakil presiden bukan dari proses politik yang sah dan terbuka. Dan inilah masalahnya. Ketika sentilan dilepaskan tanpa data, ia bukan lagi menjadi kritik, melainkan opini yang menyesatkan secara elegan. Padahal fakta berbicara terang benderang. Dalam forum terbuka, bukan gosip, bukan bisik-bisik, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan secara gamblang melalui CNN Indonesia bahwa Power on. keputusan memilih tadi perekaman video ini sudah selesai dan ternyata di tengah jalan baterai ini habis sehingga suaranya tidak keluar, yang tampil hanya visual. Sekarang saya lanjutkan yang terputus suaranya ya. Dalam forum terbuka, bukan gosip dan juga bukan bisik-bisik, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan secara gamblang di CNN Indonesia bahwa keputusan memilih Gibran sebagai calon wakil presiden bukan kehendak seorang ayah, melainkan hasil kalkulasi politik tim pemenangan. Nama Gibran bukanlah satu-satunya opsi. Ada 3 atau 4 nama yang diunggulkan. Dan yang paling penting, keputusan akhir ada di tangan calon presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dasko melanjutkan, bahkan sampai 5 kali Pak Prabowo meminta izin kepada Pak Jokowi. Artinya, izin sekali, kedua, ketiga, tentu tidak ada respon dari Pak Jokowi atau untuk mengizinkan anaknya, sehingga akhirnya sampai 5 kali Pak Prabowo meminta izin. Dan jawaban Pak Jokowi selalu sama, pikirkan baik-baik, nanti dikira saya ikut campur. Dan jawaban terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya anaknya saja, mau atau enggak. Jadi nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi bahwa ini harus Gibran, kata Dasko. Tentu akhirnya timbul pertanyaan kita mengenai tulisan Dahlan Iskan. Di mana letak mengorbitkannya? Di mana letak ambisi orang tuanya? Tentu terjawab sudah, tidak ada ambisi dan juga tidak ada mengorbitkan anaknya. Namun kalimat sentilan tadi sudah terlanjur dibaca oleh jutaan orang, dibagikan, diyakini, dan dijadikan bahan kemarahan. Inilah sebabnya mengapa masyarakat kita mudah terbawa hoax. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka dibiasakan mempercayai narasi tanpa verifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Dahlan Iskan pasti tahulah bahwa Pak Jokowi tidak mengorbitkan anaknya, tidak menggadang-gadangkan anaknya. Tapi kenapa beliau menulis itu? Ya ketika beliau yang dipercayai, apalagi mantan menteri menulis seperti itu, otomatis masyarakat akan menerima. Masyarakat tidak perlu lagi verifikasi karena ini adalah orang yang terpercaya berbicara, orang intelek. Itu sebabnya banyak orang-orang yang harusnya menjadi penerang dalam kehidupan berpolitik di Indonesia ini. Dia banyak ngomong tanpa fakta, yang akhirnya dimakan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Dan saya amat sangat risau dengan hal ini. Itu sebabnya saya bikin video ini. Kenapa saya bikin? Sebab hoax yang paling berbahaya bukanlah hoax yang kasar dan murahan. Sebab kalau kasar dan murahan, masyarakat awam pun akan bisa mengerti. Jadi hoax yang paling berbahaya adalah hoax yang ditulis dengan rapi oleh orang yang dianggap cendekiawan. Nah, sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila kata ditulis hanya untuk menyentil diri, akal sehat pun dipaksa mengalah dan pergi. Saat opini disamar sebagai bukti, kebenaran tersingkir tanpa sempat diuji. Bangsa ini bukan kekurangan suara berani, namun miskin keteguhan untuk memeriksa dan menguji. Sebab hoax tidak lahir dari kebencian murni, melainkan dari logika yang malas
berpikir, dan mencari. Saya Beni Budaya.